Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afanullah dengan NIM 210803102060 dari program studi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel untuk melengkapi nilai tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah praktek akuntansi perbankan dan syariah. Untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi akuntansi istisna dan istisna paralel. Istisna adalah akad jual beli antara al-mustasni atau pembeli dan asani atau produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad tersebut, pembeli menguasai produsen untuk menyediakan al-mashu atau barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, dicicil atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian istisna paralel adalah bank juga dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istisna. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain yaitu subkontraktor untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istisna, maka hal ini dapat disebut sebagai istisna paralel. Selanjutnya mengenai kasus transaksi istisna yang pertama. Sebagai berikut, untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelolanya, Dr. Ursila berencana menambah 1 unit bangunan seluas 100 meter. Dr. Ursila menghubungi Bank Berkas Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan keinginannya. Setelah melakukan negosiasi dan survei bangunan pada tanggal 10 Februari 20XX, ditandatanganilah transaksi istisna untuk bangunan. Adapun kesepakatan antara Dr. Ursila dengan Bank Berkas Syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga bangunan sebesar 150 juta rupiah. Lama penyelesaiannya adalah 5 bulan, paling lambat tanggal 10 Juni. Mekanisme penagihannya yaitu 5 termin sebesar 30 juta rupiah per termin mulai tanggal 10 Agustus. Lalu mekanisme pembayarannya adalah setiap 3 hari setelah tanggal penagihan. Lalu untuk kasus transaksi istisna yang kedua sebagai berikut. Untuk membuat bangunan yang sesuai dengan Dr. Ursila pada tanggal 12 Februari 20XX, Bank Berkas Syariah memesan kepada kontraktor yaitu PT Konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut. Adalah harga bangunan sebesar 130 juta rupiah, lama penyelesaiannya adalah 4 bulan 15 hari dan paling lambat tanggal 25 Juni. Mekanisme penagihannya yaitu dengan 3 termin pada saat penyelesaian yang pertama 20%, 50% dan 100% kontraktor. Selanjutnya mengenai mekanisme pembayarannya adalah dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor bank. Selanjutnya mengenai penjurnalan transaksi istisna yang pertama, transaksi biaya praakad atau bank sebagai penjual. Pada tanggal 5 Februari 20XX untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan barang, Bank Berkas Syariah telah mengeluarkan kas hingga 2 juta rupiah. Dengan penjurnalannya pada tanggal 5 bulan Februari 20XX, rekening beban praakad yang ditangguhkan pada debit sebesar 2 juta rupiah dan rekening kas pada kredit sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya mengenai penjurnalan transaksi istisna yang kedua, penandatanganan akad dengan pembeli adalah bank sebagai penjual, yaitu transaksi istisna jadi disepakati pada tanggal 10 Februari, maka jurnal pengakuan beban praakad menjadi biaya istisna adalah sebagai berikut. Dengan penjurnalan pada tanggal 10 bulan Februari 20XX, rekening biaya istisna pada debit sebesar 2 juta rupiah dan rekening beban praakad yang ditangguhkan pada kredit sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya mengenai penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual, yang dimana pembuat barang istisna. Yang pertama, mekanisme pembayaran dilakukan dalam 3 tahap termin, yaitu 20%, 50%, dan 100%. Dengan perjurnalannya adalah termin pertama, tingkat penyelesaiannya sebesar 20%, tanggal penagihannya 1 April, dan jumlah tagihannya sebesar 26 juta rupiah. Tanggal pembayaran 8 April, jumlah pembayarannya sebesar 26 juta rupiah. Lalu untuk termin kedua, tingkat penyelesaiannya yaitu 50% dengan tanggal penagihan 15 Mei. Lalu jumlah tagihannya sebesar 39 juta rupiah dan tanggal pembayarannya 22 Mei dan jumlah pembayarannya sebesar 39 juta rupiah. Dan termin ketiga dengan tingkat penyelesaiannya 100%, tanggal penagihannya yaitu 25 Juni dan jumlah tagihannya sebesar 65 juta. Lalu tanggal pembayarannya 2 Juli dan jumlah pembayarannya sebesar 65 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 1 April, PT Konstruksi menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih pembayaran termin pertama sebesar 26 juta rupiah, yang dimana 20% dikali 130 juta rupiah kepada Bank Berkas Syariah. Dengan perjunalan pada tanggal 1 bulan April
X, rekening aset istisna dalam penyelesaian pada debit sebesar Rp26 juta dan rekening utang istisna pada kredit sebesar Rp26 juta. Lalu pembayaran dilakukan pada tanggal 8 April dengan perjunalan tanggal 8 bulan April 20XX, rekening utang istisna pada debit sebesar Rp26 juta dan kas rekening nasabah pemasok pada kredit sebesar Rp26 juta. Pada transaksi selanjutnya yaitu diterima pada tanggal 15 Mei dan diikuti pembayaran oleh bank pada tanggal 22 Mei 20XX, tagihan ketiga diterima tanggal 25 Juni 20XX dan dibayarkan pada tanggal 2 Juli 20XX. Dengan jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 15 bulan 5 20XX dengan rekening aset istisna dalam penyelesaian pada debit sebesar Rp39 juta dan utang istisna pada kredit sebesar Rp39 juta. Lalu pada tanggal 22 bulan 5 20XX dengan rekening utang istisna pembuatan barang pada debit sebesar Rp39 juta dan kas atau rekening nasabah pemasok pada kredit sebesar Rp39 juta dan tanggal 25 bulan 6 20XX dengan rekening aset istisna dalam penyelesaian pada debit sebesar Rp65 juta, utang istisna pada kredit sebesar Rp65 juta, dan yang terakhir yaitu tanggal 2 bulan 7 20XX dengan rekening utang istisna pembuatan barang pada debit sebesar Rp60 juta dan kas atau rekening nasabah pemasok pada kredit sebesar Rp65 juta. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengakuan pendapatan istisna. Pada istisna paralel terdapat dua metode pengakuan pendapatan, yaitu metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai. Pada metode akad selesai, pengakuan pendapatan diakui setelah barang selesai. Pengakuan pendapatan di belakang berlaku juga untuk metode presentasi penyelesaian di mana tidak terdapat alasan rasional yang kuat untuk mengukur presentasi penyelesaian. Lalu pada metode presentase penyelesaian, pendapatan diakui sesuai presentase penyelesaian dan menambah nilai aset istisna dalam penyelesaian. Dasar dari pengakuan pendapatan adalah alasan rasional yang terdokumentasi di mana bank dapat menaksir presentase penyelesaian barang secara moneter untuk dijadikan nilai harga pokok jual beli. Pengakuan pendapatan ini dapat dilakukan secara periodik, yaitu bulan, triwulan, dan lain-lain, atau pada periode tertentu sepanjang bank memiliki dokumen presentase penyelesaian. Lalu berdasarkan PSAK 104 paragraf 18 disebutkan bahwa jika metode presentase penyelesaian digunakan, maka yang pertama, bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan pada periode tersebut diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Yang kedua, bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambah kerja aset istisna dalam penyelesaian. Dan yang ketiga, pada akhir periode harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Untuk materi yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pendapatan istisna. Dengan menggunakan metode presentasi penyelesaian, maka pendapatan diakui sesuai dengan presentasi penyelesaian. Adapun perhitungan pendapatan istisna, harga pokok istisna, dan keuntungan istisna, yaitu yang pertama, pendapatan istisna diukur sebesar bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan pada periode tersebut. Pendapatan istisna sama dengan persentase penyelesaian dikali nilai akad penjualan. Maka pada tanggal 10 April saat penyelesaian 20%, diakui pendapatan sebesar Rp30 juta yang dimana 20% dikali Rp150 juta. Selanjutnya mengenai harga pokok istisna diakui sebesar persentase penyelesaian akad istisna. Sebagai berikut, harga pokok istisna sama dengan pembelian persentase penyelesaian dikali nilai akad pembelian yang dimana 20% dikali Rp130 juta sama dengan Rp26 juta. Selanjutnya mengenai keuntungan istisna yang dimaksud adalah bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan yang ditambah kepada aset istisna dalam penyelesaiannya. Keuntungan istisna sama dengan persentase penyelesaian dikali margin keuntungan istisna, yaitu sama dengan 20% dikali dalam kurung 150 juta dikurang 130 juta tutup kurung sama dengan 20% dikali 20 juta, maka dapat hasilnya adalah Rp4 juta. Dalam perjunalan penyesuaian yang dibuat, pengakuan keuntungan istisna dilakukan dengan mendebit aset istisna dalam penyelesaian sebesar Rp4 juta. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk rekan-rekan yang telah bersedia menonton video ini hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.